di malam hari ini. Kembali kita dipertemukan di dalam majelis Al-Ilmu dalam pembahasan kitab Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu jalla wa'ala. Kita masih di bab atau poin mengenai wajibnya mentaati pemimpin yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan perkataan Al-Imam Al-Barbahari, "Minas sunnati luzumul jamaah." Termasuk dari akidah kita adalah bersatu bersama al-jamaah. Al-jamaah maknanya bisa berada di atas kebenaran, yakni kita bersama orang-orang yang menjalankan al-haq dan bersabar di atasnya. Al-jamaah bisa maknanya kita menetapi atau bersama kaum muslimin beserta pemimpin mereka yang sah. Ikhwan sekalian, pada satu pekan yang lalu kita bawakan perkataan ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dinukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari mengenai sedikit tafsiran dari hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dibawakan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi mengenai keyakinan ahlu sunnah yang diyakini oleh para salaf, yaitu larangan untuk berontak kepada para pemimpin dan larangan kita untuk memerangi para penguasa. Allahumma illa, kecuali kalau mereka ini diantara pemimpin melakukan kekufuran yang jelas, kekufuran yang nyata, yang dinilai oleh syariat bahwasanya ucapannya, perbuatannya atau keyakinannya adalah kekufuran, baru boleh bagi kita untuk berontak kepada penguasa, walakin bisyurut, akan tetapi dengan syarat-syarat yang dijelaskan juga oleh para ulama kita, kapan kaum muslimin boleh berontak kepada penguasa yang telah kafir. Di antaranya memiliki qudrah, yaitu kesanggupan, kekuatan, strategi untuk melengsarkan pemimpin yang telah kafir tersebut. Yang kedua, menimbang antara maslahat dan juga madorotnya ketika kita melengsarkan pemimpin yang telah kafir tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di antaranya rahimahullah, kena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kena Syekh Jibril rahimahullah jami'an. Kemudian disebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Disebutkan perkataan Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi Ad-Dimashqi dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kitab tersebut disyarah, dijelaskan oleh para ulama banyak sekali di masa itu. Namun yang ada dari syarah-syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah di zaman dahulu tidak selamat dari pemikiran filsafat dan yang lainnya dalam permasalahan al-asma wa sifat. Lalu tampillah Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, maka dikatakan adalah syarah terbaik dalam mensyarah Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah karangan Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu tidaklah dikenal
syarah Aqidah At-Tahawiyah, melainkan dari Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Beliau dari Damaskus, kalau sekarang ini di Syria. Beliau mengatakan, wala narul khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridatan ma lam ya'muru bi ma'siyatin wa nad'u lahum bis shalah wal mu'afah. Disebutkan dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, perkataan Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kitab syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah disebutkan oleh sebagian ulama sampai dikatakan Qamus Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kamus Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu ada dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Sampai sebagian orang-orang yang tidak menyukai dakwah salafiyah mengatakan syarah Aqidah At-Tahawiyah adalah Injilnya orang-orang salaf, Injilnya orang-orang salafi. Saking mereka tidak menyukai syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, sampai disebutkan sebagai kamus Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya pembahasan akidah, ya, perincian atau keterangan tentang akidah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi sampai sebagai qamus aqidati ahli sunnah wal jamaah. Itu syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Beliau mengatakan wala nara al-khuruja ala a'immatina, dan kita ahlu sunnah tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada para pemimpin kami walaupun mereka itu jahat, dan kami ahlu sunnah tidak memiliki keyakinan, tidak menganggap bolehnya memberontak kepada para pemimpin kami. Wa in jaru, walaupun pemimpin kita itu jelek atau jahat, zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita pun tidak berpendapat, yakni ahlu sunnah, bolehnya untuk mendoakan keburukan atas mereka. Jadi ahlu sunnah mereka tidak berpendapat bolehnya memberontak, bolehnya keluar dari penguasa yang ada walaupun mereka zalim, walaupun mereka jahat. Wala nad'u alaihim, dan kami pun tidak berpendapat bolehnya mendoakan keburukan kepada para pemimpin kami, kepada para penguasa kami. Wala nanza' yadan min ta'atihim, dan kita tidak boleh melepaskan ketaatan kepada mereka, yakni kepada para penguasa, tentunya selama lam ya'muru bi maksiatin, selama kita tidak diperintah untuk melakukan kemaksiatan. Kalau kita diperintah tentang kemaksiatan oleh para pemimpin kita, fala sam'a wa ta'ah, tidak boleh kita dengar dan sekaligus tidak boleh kita untuk mentaatinya. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla, dan ahlu sunnah mereka berpendapat, berkeyakinan mentaati para penguasa adalah sebagai bentuk mentaati Allah azza wa jalla. Dan ini adalah sebuah kewajiban bagi para rakyat untuk mentaati pemimpinnya, untuk mentaati penguasanya. Malam ya'muru bi maksiatin, selama para penguasa itu tidak memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis shalah, dan ahlu sunnah mereka berpendapat akan, yakni bagi kita untuk mendoakan kebaikan kepada para penguasa kita, mendoakan keselamatan kepada para penguasa kita. Ya, wa nad'u lahum bis shalah, dan hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk para penguasa kita, dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan, kita doakan
kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing para pemimpin kaum muslimin di atas cahaya dan nur hidayah al-Islam. Hadza qaulu sahibut tahawiyah wa arada asy-syari'u al-adillata 'ala dzalik wa qala. Kemudian Al-Imam Ibnu Abil Iz beliau kembali mengatakan, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru wa li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruj an ta'atihim minal mafasid ad'afu ma yahsulu min jawrihim. Beliau menyebutkan ketika kita mentaati penguasa kita, walaupun mereka itu zalim, walaupun mereka itu jahat, walaupun mereka itu korup, fali'annahu yatarattabu 'alal khuruj an ta'atihim minal mafasid, dikarenakan kalau kita memberontak kepada penguasa yang jahat ini, intinya mereka masih muslim ya, kalau kita tidak mentaati para penguasa kita ini, maka kerusakan yang ditimbulkan dari pemberontakan itu jauh lebih besar, berlipat-lipat ganda daripada kerusakan yang telah mereka perbuat. Jadi dengan kita memberontak kepada para penguasa yang buruk, justru mafsadatnya, kerusakannya itu jauh lebih besar, bahkan berlipat-lipat ganda dibandingkan dengan kerusakan yang ada sekarang. Dibandingkan dengan kerusakan yang sedang kita alami misalkan. Justru kalau kita memberontak, kerusakannya lebih besar. Kalau kita memberontak kepada penguasa, justru mafsadatnya lebih besar. Maka wajib bagi kita untuk sabar terhadap keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Kewajiban kita adalah untuk bersabar ya dengan keputusan yang diputuskan oleh para penguasa kita. Kemudian kalau kita ingin memberikan nasihat, berikan nasihat semampu kita dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, bukan dengan cara-cara yang tidak diridhoi dan disetujui oleh syariat, walaupun atas nama nasihat, namun sebenarnya itu adalah ta'yir, penghinaan. Fa innallaha azza wa jalla bal bisabri ala jawrihim takfirun lisayyi'at. Bahkan bisa jadi kita bersabar terhadap keburukan penguasa, bisa jadi kita bersabar terhadap keputusan para penguasa, para pemimpin, yakni presiden. Kalau kita boleh jadi bersabarnya kita terhadap perbuatan mereka, kelakuan mereka, takfirun lisayyi'at, semoga itu bisa menjadi penghapusan dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Lihat ini perkataan seorang ulama, menyejukkan kaum muslimin. Bagi orang yang ingin mendengar nasihat para ulama, ini bisa menyejukkan hati kita, membuat kita itu ngerem, sadar. Justru dengan kita bersabar, boleh jadi, bisa jadi takfirun lisayyi'at, itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita bersabar terhadap kezaliman misalkan dari penguasa, kita bersabar dari kejahatan para pemimpin, boleh jadi menjadi sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Karena pemimpin juga manusia, sebagaimana kita rakyat juga manusia yang tidak lepas dari dosa dan juga kesalahan. Ketika para penguasa melakukan dosa, taruhlah, atau kemaksiatan, maka bukan berarti kita ngambek dengan melakukan kemaksiatan juga dengan cara memberontaknya, atau dengan cara mendemo mereka, atau menjatuhkan serta melengsarkan mereka itu. Jangan kita katakan mereka saja semena-mena terhadap syariat, mereka saja tidak menjalankan syariat, maka boleh bagi kita untuk demikian dan demikian. Kesalahan yang bersumber dari pemimpin itu urusan dia, tanggung jawab dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berikan nasihat yang baik, kita doakan semoga diberikan taufik dan hidayah. Jangan rakyat ikut-ikutan untuk melakukan kemaksiatan. Jangan rakyat ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, walaupun bahasanya adalah nasihat. Paham sampai di sini? Ini diantara
nasihat para ulama kita di sini disebut oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Beliau seorang ulama dari Syria atau Damaskus sekarang. Beliau mengatakan bal fis sabri ala jawrihim takfir lisayyi'at. Ini perlu kita perhatikan. Bal fis sabri ala jawrihim takfir lisayyi'at. Bahkan dengan kita bersabar, atau dengan bahasa pengharapan boleh jadi dengan kita bersabar terhadap keburukan penguasa, terhadap keburukan pemimpin, takfirun lisayyi'at, itu bisa menjadi sebab-sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena bersabar atas pemimpinnya, katakan zalim atau jahat, katakanlah seperti itu. Wa mudha'afatun lil ujur, bahkan boleh jadi dan kita bersabar kepada penguasa bisa yakni melipat gandakan kesabaran kita dan ganjaran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perlu lagi diperhatikan, digarisbawahi, fa innallaha azza wa jalla ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Boleh jadi atau sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menjadikan para pemimpin yang zalim memimpin kita kecuali dikarenakan buruknya juga kelakuan kita, dikarenakan buruknya juga kelakuan kita sebagai rakyat. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Ketika Allah Azza wa Jalla menguji kita dengan pemimpin yang buruk, yang jahat, tidaklah Allah menakdirkan demikian, melainkan dikarenakan rakyat pun memiliki kesalahan atau dosa-dosa yang sama yang dilakukan oleh para penguasanya. Bahkan di negeri kita ini ketika ujian, kalau ada yang jujur dibully. Ujian di satu sekolah, satu murid jujur, nggak mau terima contekan, diapain? Dibully. Paham nggak yang mau disampaikan? Ya, paham? Pernah kejadian tahun berapa? Satu sekolah ini ujian, dan satu murid nggak mau menerima contekan, nggak mau ikut-ikut contek. Akhirnya ini murid dibully oleh gurunya dan teman-temannya. Padahal ini murid jujur. Lihat, itu di tingkat anak-anak sekolah sudah seperti itu. Maka bagaimana kita menginginkan pemimpin yang jujur kalau rakyatnya pun demikian. Rakyatnya hobi korupsi, maka tidak menutup kemungkinan para penguasa atau atasan-atasan kita juga melakukan korupsi. Perhatikan di sini. Ini nasihat dari seorang ulama, fa innallaha azza wa jalla ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Nah, Anda ini sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan kepada kita pemimpin yang demikian melainkan dikarenakan kelakuan kita, dikarenakan perbuatan kita juga. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan itu tergantung dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ketika pemimpin, kita melihat dari pemimpin kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, ketahuilah rakyat atau kualitas rakyat pun sama dengan para penguasanya, karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memberikan pemimpin yang adil bagi rakyat-rakyat yang kualitasnya juga payah, bagi rakyat-rakyat yang kualitasnya juga jelek, tidak jujur dan seterusnya. Nggak mungkin menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan juga Umar. Namun kita harus melihat siapa yang dipimpin oleh Abu Bakar dan juga Umar. Siapa yang dipimpin, bagaimana rakyat di zamannya Abu Bakar dan bagaimana rakyat di zamannya Umar ibn Khattab.
Maka layaklah Allah Azza wa Jalla mentakdirkan pemimpin khalifah Abu Bakar dan juga Umar. Dan hal inilah yang disampaikan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Khulafa. Ketika Ali ibn Abi Thalib diprotes di demo, memang kebiasaan rakyat memang seperti itu. Banyak komentar, banyak protes. Berarti dari dulu kelakuan. Seperti itulah biasanya rakyat kepada penguasanya, bukan mendoakan, bukan mendukung, bukan memberikan solusi yang bagus, justru malah memprotes, nyinyir bahkan. Ini dikeluhkan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu oleh sebagian manusia ketika itu. Mereka mengatakan, kenapa di zaman engkau itu lebih banyak fitnah-fitnah kekacauan? Walam takun fi zamani Umar walam takun fi zamani Abi Bakar wa Umar. Kenapa fitnah-fitnah itu banyak sekali? Kathurat fi zamanika. Banyak sekali kekacauan terjadi di zaman engkau, wahai Ali. Ini kata rakyat sebagian. Yang fitnah-fitnah tersebut di zaman Abu Bakar dan Umar itu nggak ada. Kekacauan-kekacauan, pemberontakan dan keributan-keributan di zaman Abu Bakar dan Umar nggak ada. Kenapa di zaman kau itu banyak banget gitu? Ini kata siapa? Kata rakyat. Mencoba untuk membandingkan. Ayo dong, seperti Abu Bakar dan Umar. Ayo dong. Seperti negara kita ini ingin di zaman seperti Abu Bakar dan juga Umar, yang fitnah-fitnah itu kalau ada pun tidak terlalu menyebar, tidak terlalu besar, sedikit kalau ada pun, tidak terlalu banyak. Tidak sebagaimana di zaman kita ini, di zamannya Ali ibn Abi Thalib. Kata Ali ibn Abi Thalib, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar dahulu mereka memimpin orang-orang yang seperti saya. Dahulu Abu Bakar dan Umar memimpin orang-orang seperti saya. Apa maknanya? Para sahabat banyak sekali. Ini kualitas keimanan rakyat sebagaimana Ali dan kawan-kawan, Abu Ubaidah, Ibnu Jarrah, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain banyak. Kana yuwallun ala mithli. Dahulu kanu yuwalluna ala mithli. Dahulu Abu Bakar dan Umar mereka memimpin orang-orang yang seperti saya ini. Seperti saya, ini para sahabat. Wa ana wallu ala mithlik. Dan saya sekarang memimpin para rakyat yang seperti kalian begini sih. Dan saya sekarang memimpin rakyat-rakyat yang kualitasnya seperti kalian-kalian ini, cucumuk-cucumuk ini. Yang nilai Allah memberikan Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab. Layak Allah memberikan Abu Bakar dan Umar sebagai khalifah, pemimpin di masanya. Karena kualitas rakyatnya adalah selevel para sahabat, masih banyak, keimanannya masih rapi-rapi. Lah sekarang gue mimpin orang-orang kayak lu gitu. Sekarang saya mimpin orang-orang seperti kalian. Maka ya layaklah, hendaklah kalian menerimanya. Fa innallaha ma salatahu alaina illa li fasadi a'malina. Kata Imam Ibn Abil Is, dan sesungguhnya Allah memberikan pemimpin-pemimpin apa yang kita hadapi dikarenakan kualitas atau dikarenakan perbuatan kita yang rusak, yang jelek ini. Terjadi lagi kepada Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Ini Khalifah Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Sama kembali rakyat, yakni memprotes itu. Apa namanya? Banyak komentar lah. Kenapa kita sekarang ini tidak seperti di zaman Abu Bakar
dan Umar. Kenapa kita nih sekarang banyak? Ya begitulah namanya juga rakyat. Pemimpin ngasih keputusan sedikit, rame. Pemimpin memutuskan kebijakan apa lagi, rame di bawah. Belum Abdul Malik bin Marwan lalu mengumpulkan mereka orang-orang yang ngasih-ngasih usulan dan segala macam. Ini mereka kangen, rindu, ingin seperti di zamannya Abu Bakar dan juga Umar. Fakun lana, jadilah kalian wahai rakyatku seperti rakyat-rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan juga Umar. Jadilah kalian wahai rakyat sebagaimana rakyat-rakyat yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar. Jadilah kalian, kata Abdul Malik bin Marwan, kalau kalian ingin pemimpin yang bagus, yang rapi, yang adil, rapi udah urusannya pokoknya enak, aman, tentram, maka jangan dilihat Abu Bakar dan Umarnya. Fakunu lana, maka jadilah kalian semua untuk kami ini sebagai pemimpin seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan juga Umar. Selesai emosi turun kalau seperti ini. Kalau kita melihat bimbingan salaf, turun sudah emosi. Oh iya, benar juga, iya. Lihat semalam apa kejadian menimpa kaum muslimin di negeri kita ini. Kaum muslimin yang mengamalkan, kaum muslimin yang meramaikannya, ingin pemimpin yang adil seperti Abu Bakar dan Umar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat masjid-masjid kaum muslimin, di sholat subuh kah, isya kah, zuhur, lihat sudahkah ramai, diramaikan oleh para lakinya untuk mengadakan sholat berjamaah? Belum semuanya. Lihat di bulan Ramadan bagaimana pengamalan kaum muslimin baik laki-laki atau wanitanya di dalam menjalankan salah satu rukun Islam. Seperti apa keadaan mereka? Kita yang jawab. Lihat wanita muslimah yang ada di negeri kita ini, seperti apa pengamalan mereka terhadap hijab saja. Jangan ngomong berbakti kepada suaminya, itu jangan dulu itu. Nggak jelas, Bapak yang tahu. Ya kan, Bapak yang tahu. Hijab aja deh, hijab. Lalu kita menginginkan pemimpin yang adil, negara yang aman, tentrem, subur, makmur, ajib, itu kita hidup di sini. Enggak, tetap ingin syariat Islam itu murni ditegakkan. Ya, ini syariat Islam itu mimpi kita semua, itu keinginan kita semua. Siapa bilang dakwah salaf tidak pernah memperjuangkan syariat Islam untuk tegak? Justru kita mendakwakan kaum muslim untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah bentuk mengembalikan mereka kepada syariat Islam. Justru kita getol siang dan malam mengajarkan kaum muslimin untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kepada kaum muslimin dan memberitahu bahwasanya syirik adalah sebesar-besar dosa, mengajarkan sunnah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberantas kebid'ahan dari yang paling kecil, itu mengajak kepada ditegakkannya syariat Islam. Serahkan urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita tertipu dengan syubhat-syubhat atau dengan ocehan-ocehan sebagian kelompok atau dakwah-dakwah yang mengatakan dakwah salaf tidak peduli terhadap penegakan syariat Islam. Dusta, itu bohong. Nah, sekarang kalau ditegakkan syariat Islam, besok pagi misalkan negeri ini merubah seluruh aturan dan sistemnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, besok pagi, sebagaimana mimpi-mimpi jamaah-jamaah khilafah itu, sebagaimana mimpi-mimpi orang-orang pergerakan yang ingin mengganti sistem yang ada dengan syariat Islam 100%, nggak lagi pakai tawar-menawar. Nah, katakanlah ini kalau diterapkan, maka seberapa mampu kaum muslimin untuk mengamalkannya? Seberapa siap mereka untuk mengamalkannya? Masalah riba saja itu banyak yang nentang. Bahkan ustadznya membolehkan riba.
karena darurat. Tuh ustadznya tuh yang dijadikan sebagai rujukan, boleh darurat. Kalau nggak gitu nggak punya rumah. Ustadznya tuh, ustadznya, bukan jamaahnya lagi, ustadznya boleh riba, boleh kerja di bank riba. Lihat tuh ustadznya tuh sebegitunya, boleh kerja di bank riba, nggak apa-apa. Udah yang penting sedekah yang banyak, merem aja udah boleh. Allah Maha Pengampun. Bayangin begitu. Riba itu baru riba. Tahu riba? Bagaimana kalau diterapkan itu besok pagi? Yang tidak sholat mau pakai madzhab, pilih dah madzhab yang mana dah. Orang yang nggak sholat bagaimana, pilih aja udah mau pakai madzhab yang mana lagi, pilih. Orang yang tidak sholat diapain? Penggal kepalanya sekalian udah. Kalau nggak mau juga dipenggal kepalanya, penjarain. Bahkan madzhab Syafi'i mengatakan penggal kepalanya udah. Orang yang nggak mau sholat, penggal kepalanya, murtad, dia mati terbunuh dalam keadaan murtad, keluar dari agama Islam. Besok diterapin. Rame akan gali kubur tuh, rame besok, banyak kerjaan. Di mana-mana dia gali kubur. Kalau besok ini diterapkan gitu, nggak sanggup, betul tidak? Nggak sanggup. Tokoh-tokoh bid'ah di negeri ini habisin, dikelarin udah. Tokoh-tokoh kebid'ahan, penyesatan, gue dirapihin, selesai. Ya ini siap nggak langsung diterapkan seperti itu aja? Emangnya semudah apa namanya ini? Apa? Membalikan tangan. Terapin syariat Islam yuk, ya terapin semuanya. Besok pagi dia udah diterapkan. Udah. Kita mau lihat kayak apa kejadiannya. Jangan-jangan justru rakyatnya lah yang akan memprotes kebijakan pemimpinnya. Apaan? Besok diterapkan syariat Islam. Islam. Kita Islam Nusantara kok, bukan Islam Arab. Jangan-jangan justru rakyatnya lah yang akan memberontak kepada penguasanya. Ayo lu coba dong. Terapin besok. Tidak kuat, belum sanggup, kuat nggak kuat diterapin. Nah ini ada lagi, kuat nggak kuat diterapkan. Ya sudah. Akhirnya keluarga dia sendiri juga nanti ada yang terkena, bahkan dia sendiri juga bisa jadi terkena hukum syariat Islam itu. Kuat nggak kuat, terapin. Mereka berpikir kalau pemimpinnya bagus, sistemnya bagus, maka rakyat akan bagus. Jadi memang pemimpinnya dulu lah yang harus dirubah. Berarti rakyatnya akan rapi gitu. Mereka punya pemikiran demikian. Kita ini harus tinggal di lingkungan yang Islami. Nanti orang-orang akan berislam itu gampang. Bagaimana caranya pemimpinnya dulu ini dirubah, diganti, diganti. Bagaimana biar mereka bisa menerapkan syariat Islam? Mereka pikir mengamalkan syariat Islam itu hanya bisa sempurna kalau dipimpin oleh pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Paham nggak? Mereka berpikir rakyat itu bisa menerapkan syariat Islam kalau pemimpinnya itu menerapkan syariat Islam. Mereka lupa dengan sejarah. Mereka lupa dengan sirah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Tidak ada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menduduki atau menjadi pemimpin kota Mekah biar para sahabat ini gampang untuk mengamalkan Islam. Gak ada. Tetap mereka mengamalkan Islam walaupun mereka ditekan lagi, walaupun mereka ditekan, walaupun mereka disiksa, diazab, tetap mereka mengamalkan syariat Islam. Bahkan pernah dikirim ke Habasyah, yang situ jelas dipimpin oleh Nasrani. Tapi para sahabat bisa nggak mengamalkan syariat Islam? Bisa, walaupun pemimpinnya Nasrani. Apalagi kita gitu loh, apalagi kita di Indonesia ini pemimpinnya Muslim. Bisa nggak menerapkan syariat Islam kita?
bisa menerapkan syariat Islam yang berkaitan dengan diri gitu ya, bisa atau tidak? Bisa. Lain kalau penerapan syariat Islam yang memang harus pemimpin yang melaksanakan atau menerapkannya, seperti hudud misalkan, atau hudud yakni kisos gitu. Ini nggak bisa orang per orang. Harus yang menerapkan adalah ulil amri. Kisos ya kan, nggak bisa nih kita secara pribadi nggak bisa menerapkan ini. Penguasa seperti untuk meneriakkan jihad, memerangi orang kafir, siapa yang bisa menerapkan ini? Siapa yang memimpinnya? Penguasa. Nanti rakyat ketika diseru berjihad baru kita berjihad, dan berjihad nggak langsung besok pagi kita berangkat, harus memiliki persiapan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang siapa yang boleh berangkat untuk pergi jihad. Paham ini? Ini kan perlu fikihnya lagi. Tapi syariat Islam yang kita pribadi bisa mengamalkannya, nggak perlu pemimpinnya menerapkan 100% syariat Islam. Iya nggak? Sholat berjamaah, pemimpin iya, rakyat juga iya. Betul? Pemimpin wajib sholat berjamaah, rakyat juga wajib sholat berjamaah. Betul tidak? Bisa nggak kita menerapkan? Bisa, nggak apa-apa. Kaum muslimin yang di negeri-negeri kafir bisa nggak sholat berjamaah? Bisa, ya kan bisa kan? Pernah kan tuh bisa nggak di sana? Bisa. Walaupun mungkin lingkupnya nggak terlalu syiari, nggak terlalu baru suasana kita, tapi bisa disediakan. Ada kan masjid-masjid di sana? Di negeri-negeri kafir sana ada masjid-masjid itu pemimpinnya kafir, bisa mereka mengamalkan itu? Nggak apa-apa. Oh, tapi mereka Idul Adha nggak boleh motong kurban. Kita tanya, emangnya ente udah survei, udah meriksa kejelasan atau kebenarannya itu? Bosnya setiap mereka yang di negeri kafir muslimin nggak boleh kurban. Boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tempatnya tertutup, tidak diekspos besar-besaran, boleh, mereka masih bisa, nggak apa-apa itu. Ustaz, gimana kalau nggak boleh? Kalau nggak boleh hijrah, pindah tempat, pindah udah. Sudah tinggal lagi, tidak leluasa lagi, dia tinggal di negeri kafir untuk mengamalkan syariat Islam, maka kewajiban dia untuk hijrah. Dia punya harta, punya kesanggupan, hijrah. Sehat walafiat, kewajiban mereka untuk berhijrah. Ada jalan keluar nggak? Ada. Nengnya mau usah bahas itu. Sekarang kita nih di Indonesia, dan mereka menyempitkan lagi. Menerapkan syariat Islam itu maksudnya adalah menegakkan hukuman had. Cuma itu udah. Kisos, itulah negara yang menerapkan syariat Islam, udah. Ada kisosnya, ada hadnya itu. Mereka pikir syariat Islam cuma parsial begitu doang, udah. Ini aja udah. Ini aja dituntut. Benar nggak sih? Kalau kita lihat itu aja kan yang dituntut sebenarnya. Agar di Indonesia ini ada kisos gitu, ada hukuman had dan lain-lain lah, banyak takzir apa dan lain-lain. Mereka cuma itu aja. Seakan-akan syariat Islam itu adalah kalau diterapkan oleh penguasa, mereka menerapkan hukuman had, hudud itu, udah itu baru syariat Islam. Udah murni 100%. Biar kata bid'ah di bawah banyak. Udah ini syariat Islam pokoknya. Biar kata kuburan disembah, udah pokoknya ada had negeri Islam. Tuh. Paham nggak? Mereka memaksudkan menegakkan syariat Islam adalah pemimpin menegakkan hudud ini. Itu baru penegakan syariat Islam. Paham ini? Yang kedua, mereka mengarahkan syariat Islam itu wajib diamalkan oleh penguasa aja. Rakyatnya masa bodoh, nggak apa-apa. Mereka selalu menuntut kepada ulil amri, menuntut kepada penguasa untuk menerapkan syariat Islam. Rakyatnya nggak tahu deh, kalau rakyat terserah rakyat. Atau iya, rakyat juga wajib. Oke. Kemudian yang mereka maksudkan syariat Islam adalah menegakkan hukuman had, udah itu. Kalau itu sudah diterapkan, berarti sudah menerapkan syariat Islam. Padahal syariat Islam itu luas. Kita ini nuntut ilmu, sedang menerapkan syariat Islam atau tidak? Sedang menerapkan syariat Islam.
Kita berjambut nih, sedang menerapkan syariat Islam atau tidak? Sedang menerapkan syariat Islam. Kita berbakti kepada orang tua, sedang menerapkan syariat Islam atau tidak? Sedang menerapkan syariat Islam. Ibu-ibu pakai jilbab, sedang menerapkan syariat Islam atau tidak? Sedang menerapkan syariat Islam. Berpuasa di bulan Ramadan, itu menerapkan syariat Islam atau tidak? Menerapkan syariat Islam. Itu si muslim menerapkan syariat Islam. Bukan syariat Islam itu hukuman had aja udah, itu aja udah Islam, seakan-akan syariat Islam. Dan itu hanya ditujukan kepada siapa? Penguasa, seluruh penguasa yang dituntut. Dia minum pakai tangan kiri mah masa bodoh. Dia demo nggak sholat berjamaah mah masa bodoh. Sampai sholat di jalan, sholat Jumat, padahal ada Istiqlal di situ. Sampai sholat Jumat di mana? Di jalan. Berfatwa udah. Ijtihad, boleh jalanan. Bayangin nggak? Padahal masjid banyak kan situ? Banyak masjid di sekitar itu, banyak. Nah, bodoh. Yang penting pemimpinnya menerapkan syariat Islam. Kalau rakyat mah udah terserah. Itu yang mereka anggap. Kita katakan sekali lagi, kita menginginkan agar negeri kita menerapkan syariat Islam secara sempurna. Siapa yang nggak mau? Siapa yang tidak mau syariat Islam ada di negeri kita ini? Namun kita katakan negeri kita ada tegak syariat Islam. Bahkan 5 rukun Islam itu ada di negeri kita kok. Tidak dihalang-halangi, sudah ada syariat Islam. Memang ada kekurangan-kekurangan. Ya, ada kekurangan-kekurangan dari mereka yang namanya juga manusia. Dan tidak setiap orang yang tidak menerapkan hukuman had atau hukum Allah itu otomatis langsung jadi kafir. Tidak. Ya, ini sedikit saja selintingan apa yang saya ingat tahu-tahu. Dadakan, kata Imam Ibn Abil Is, masalatohum alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa'u min jinsil amal fa alaina al ijtihad. Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh untuk membenahi diri kita. Untuk membenahi diri kita. Jadi kalau ingin pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, dimulai dari diri kita dulu. Bagaimana kualitas iman kita? Bagaimana kualitas Islam kita? Bagaimana kepedulian kita terhadap agama Islam ini? Bagaimana kecemburuan kita terhadap agama Islam dari diri sendiri dulu? Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib keadaan sebuah kaum sampai mereka merubah diri sampai mereka merubah dirinya sendiri. Kalau tidak merubah keadaan, nasib, kondisi sebuah kaum sampai mereka sendirilah yang merubah diri mereka sendiri. Sampai mereka merubah kelakuannya, sampai mereka sendirilah yang merubah diri mereka sendiri. Allah tidak mengatakan sampai mereka merubah penguasanya, sampai mereka merubah pemimpinnya, enggak. Tapi sampai mereka merubah dirinya sendiri, al-ijtihad kata Imam di sini. Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam membenahi diri kita, dalam beramal, dalam berjihad melawan hawa nafsu kita, melawan syaitan. Jangan pemimpin yang diarah, kita juga sama wajib. Karena adanya pemimpin yang memimpin kita itu cerminan dari diri kita, atau minimal secara umum cerminan siapa? Rakyatnya. Udah, cerminannya pemimpinnya seperti itu, udah terima aja, telan gelap, udah mau ngapain lagi? Maka dinasihati di sini fa alaina al-ijtihad, bagi kita untuk bersungguh-sungguh serius dalam membenahi diri. Karena tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai kita sendiri yang merubah diri kita itu. Sudah. Dari kehinaan kaum muslimin, dari kerendahan kaum muslimin itu dikarenakan kita sendiri, kelakuan kita sendiri. Makanya hina, rendah,
nggak ada aura gitu, nggak ada wibawa di hadapan orang kafir gara-gara kita. Ya, adanya kerendahan, kehinaan bagi kita dikarenakan sebab diri kita. Sampai kita kembali kepada agama. Wal istighfar. Kemudian bagi kita, kata Al-Imam di sini, banyak-banyak untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa taubah. Bagi kita juga banyak-banyak untuk bertaubat. Wa islahul amal, dan memperbaiki terus kualitas amal kita. Ini nasihat dari ulama yang menyejukkan hati, ya, yang menyejukkan hati kita, bukan ngompor-ngomporin, bukan memprovokasi masyarakat untuk menyerang penguasanya, bukan ulama, bukan yang seperti itu. Ulama yang begini nih, diantara contohnya seperti ini, yang seperti ini diantara contohnya, sabar. Tidak Allah memberikan pemimpin kepada kita, melainkan dikarenakan kualitas pemimpin itu ya kualitasnya seperti kita, nggak jauh beda lah dengan rakyatnya. Maka dengan demikian kita jadi sadar, kita jadi yang tadinya pengen marah gitu kan. Kalau kita datang kepada seseorang yang kita anggap itu tokoh dan lain-lain, kita adukan penguasa, gini sekarang mau apa-apa mahal dan lain-lain. Orang itu mengatakan jatuhkan, lengserkan, serang rumahnya. Marah nggak rakyat? Marah, ini tokoh ini. Mengadukan tentang penguasa yang ada. Mengatakan, emang nggak benar, hancurin, ganti, nggak beres, sudah. Bencong jangan-jangan. Tuh, seperti dikatakan bencong. Marah nggak orang? Tapi kalau ketemu yang seperti ini, malu nggak? Malu nggak? Coba untuk perhatikan ini, nasihat ini, untuk hafalin aja udah nih. Tempel di kamar, stempel tembok, di jidat stempel. Kalau ketemu yang seperti ini, malu nggak kita? Malu. Iya sih emang. Iya benar. Emang kita seperti ini. Lihat kelakuan kalian. Maka layak Allah memberikan pemimpin yang seperti ini. Apa kewajiban kita sekarang? Sabar, sudah sabar. Sembari fa'alina al-ijtihad, sungguh-sungguh perbaiki diri kalian. Wal istighfar, banyak-banyak kalian beristighfar. Wa taubah, banyak-banyak bagi kalian taubat. Wa islahul amal, dan banyak-banyak bagi kalian untuk memperbaiki amal kalian. Qala Allah Ta'ala, ya ketemu dalil. Qala Allah Ta'ala, ya tuh. 5 berdalil dengan surat Syura ayat ke 30. Ditutup, yakni dengan hujjah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, tidaklah musibah yang menimpa kalian, tidaklah satu musibah pun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, dikarenakan kelakuan kita, dikarenakan perbuatan kita sendiri. Udah itu, dalam hal apa aja udah pokoknya. Mau pemimpin kayak, mau kehidupan kita, itu sudah kelakuan kita seperti itu. Fabima kasabat aydikum. Udah, makanya jangan nyalain orang, udah. Jangan menyalahkan orang lain, udah istighfar aja udah, minimal diam. Jatuh tengah jalan, udah. Fabima kasabat aydikum, dikarenakan perbuatan kalian sendiri. Tidaklah musibah itu datang baik dari pemimpin kalian yang kalian tidak sabar, yang buruk menurut kalian, itu musibah bagi kalian. Tidaklah itu ada, melainkan karena kelakuan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak sekali dosa-dosa kalian yang lain yang Allah ampunin, yang gak Allah balas itu banyak. Maksudnya yang gak dibalas kontan itu banyak. Wa ya'fu an katsir, dan banyak lagi dosa-dosa kalian yang kami ampuni itu banyak. Tidaklah pemimpin itu ada kualitasnya seperti itu, melainkan dikarenakan dosa-dosa kita juga kok. Kita juga yang nyumbang itu. Kita juga yang memiliki sumbangsi atas kualitas pemimpin yang ada. Saya tidak sadar kita juga yang nyumbang itu. Yani kita juga melakukan keburukan, kemaksiatan dan lain-lain. Akhirnya pemimpinnya ya seperti itu. Ada andil dari
kita. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang zalim memimpin zalim yang lain, melainkan dikarenakan kelakuan mereka sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim memimpin para zalimin yang lain dikarenakan kelakuan mereka sendiri. Udah pas. Fakunu lana birijal bimis rijali Abi Bakar wa Umar, kata Abdul Malik bin Marwan, jadilah kalian kualitas rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan juga Umar. Kanu yuwaluna ala mithli wa ana waliyun ala mithlik, kata Ali. Dahulu Abu Bakar dan Umar memimpin orang-orang yang seperti saya. Ini para sahabat. Dahulu Abu Bakar dan Umar, wahai rakyatku, memimpin orang-orang seperti saya kualitasnya. Dan saya sekarang, kata Ali, memimpin orang seperti kalian. Ya wajar, kericuhan apa ada wajar, karena rakyatnya seperti kalian. Seperti itulah cerminan pemimpin bagi rakyatnya. Dan tidak elok kalau kita menyalahkan kepada penguasa yang ada. Wajib bagi kita untuk berbenah diri dan introspeksi diri. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah. Bahkan beliau memberikan nasihat, bal fis sabri ala jawri takfirun lisayyi'at. Bahkan dan kita bersabar terhadap kezaliman para penguasa, terhadap kezaliman para pemimpin, itu bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mudha'afah lil ujur, bisa jadi Allah melipat gandakan dikarenakan kita sabar di dalam bermuamalah bersama para penguasa atau pemimpin kita. Fa innallaha azza wa jalla ma salatahum alaina illa li fasadi a'malina, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan para pemimpin yang seperti itu untuk kita, melainkan dikarenakan buruknya, melainkan dikarenakan rusaknya kelakuan kita. Wal jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita kerjakan. Fa'alaina ijtihadu wal istighfaru wa taubatu wa islahul amal, maka kewajiban bagi kita untuk bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguh menggulingkan pemimpin, ntar dipelintir lagi perkataannya, bersungguh-sungguh untuk menggulingkan penguasa. Mudah-mudahan mereka nggak kepikiran, jangan nyontek ya, salah itu. Fa'alaina al-ijtihad, bagi kita untuk bersungguh-sungguh. Maknanya bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita, ya, berbenah terhadap diri kita ini, untuk lebih lagi berbuat baik kepada Allah. Wal istighfar, dan juga untuk beristighfar, meminta taubat, ampun dari meminta ampunan dari Allah Azza wa Jalla, serta bertaubat dan memperbaiki amalan kita. Qala Allah Azza wa Jalla, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah pun menimpa kalian melainkan disebabkan karena kelakuan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Baik, sampai di sini barangkali pertemuan kita. Kepada pertanyaan disimpan saja. Silakan ditanya. Silakan. Berarti itu rakyat yang di Uyghur dan yang di Myanmar itu harus berhijrah. Di mana? Di Uyghur ya. Iya. Di mana? Di Myanmar. Myanmar. Kenapa? Harusnya berhijrah. Kan banggakan di katanya. Terzolimi. Tidak leluasa untuk beramal. Iya. Wallahu a'lam, masalah-masalah besar seperti ini bukan orang seperti saya yang harus menjawabnya. Harus dikonsultasikan kepada para ulama jelas. Wajib hijrah atau tidaknya bukan saya lah, bukan kapasitas saya untuk melakukan hijrah ini enggak.
Ya, ini harus ditanyakan kepada para ulama. Oh, ini pertanyaan yang bagus. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Pertanyaan yang lain. Ini berarti termasuk dosa besar memberontak kepada pemerintah. Iya. Berarti harusnya ada ancaman dari Allah bagi siapa saja yang ancaman apa? Bagi siapa yang memberontak kepada penguasa. Ini disebutkan dalam hadis sebelumnya, dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Itu kan hadis-hadis ancaman. Hadis-hadis tentang ancaman dia mati dalam keadaan mati jahiliyah, bukan mati dalam keadaan kafir. Maksudnya dia mati dalam keadaan seperti orang-orang jahiliyah. Itu cukup bagi kita untuk mengancam orang-orang yang memberontak kepada para penguasa. Kemudian ini bentuk kemaksiatan juga kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk mentaati mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ragu lagi memberontak kepada penguasa, bahkan yang lebih kecil dari itu, mencela mereka atau memotivasi orang untuk memberontak kepada mereka, termasuk dosa yang dinilai oleh syariat, Bahkan ada perintah untuk diperangi, bahkan ada perintah untuk diperangi orang yang menjadikan penguasa yang baru, untuk ketika dibayar satu orang imam, ada imam yang lain, bahkan diperintah untuk diperangi. Termasuk ini hadis ancaman bagi mereka ini. Ya Allah a'lam. Segitu cukup kira-kira jawabannya, mewakili atau kurang? Kita beli lagi. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Hadis yang mana Pak? Iya. Bukan, itu bukan hadis. Ini dijelaskan oleh Abdul Hakim di kitab itu tentang hadis-hadis palsu. Al-jaza min jinsil amal itu bukan hadis, hanya perkataan saja. Hanya perkataan saja. Atau kalau lebih tinggi lagi bisa dibuat sebagai kaidah. Ya, bahwasanya amalan balasan itu sesuai dengan amalan kita. Karena di ayat-ayat Al-Qur'an, hal jazaa'ul ihsani ila ihsan. Hal jazaa'ul ihsan ila ihsan. Bukankah kebaikan itu akan berbuah kepada kebaikan? Ya, bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan juga? Itu ayat Al-Qur'an. Kalau ini al-jaza', lafaz ini min jinsil amal, bukan hadis. Ya, hanya sering diucapkan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang kelakuan yang kita terima itu sesuai dengan perbuatan kita. Karena tadinu tuda diantaranya. Ya, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka orang lain pun akan melakukan seperti itu. Ustaz, maksudnya apakah kalau kita ini balasan itu sesuai dengan apa yang diamalkan? Maksud saya, apakah kalau kita mengamalkan tauhid dengan akidah yang baik dan benar itu akan mendapatkan balasan-balasan yang lain seperti ketentraman atau semua yang tidak semua itu, atau bagaimana? Iya, kalau masalah tauhid kan ada tentang keutamaan tauhid, seperti ada rasa aman, mendapatkan hidayah. Sebatas itulah pahala-pahala atau ganjaran yang kita ketahui. Adapun kalau dibahas dengan pahala-pahala yang lain, wallahu a'lam, karena bukan tugas seorang manusia untuk membicarakan masalah pahala dibalasnya seperti apa, wallahu a'lam. Memang ada di antara keutamaan tauhid yang disebutkan balasan-balasannya di kitab tauhid, kan kita sudah bahas, itu ada. Namun apakah akan diperluas lagi pahalanya, wallahu a'lam. Itu pertanyaan yang bukan Pak? Maksudnya balasan ini, balasan di dunia ini, maksudnya apakah akan berdampak pada orang tersebut sendiri, seperti dia punya tabiatnya atau yang lain-lain yang semuanya kebaikan yang lain dia akan dapat. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Intinya ketaatan itu memiliki keberkahan. Ya, ketaatan itu memiliki keberkahan. Tapi kalau dalam pertanyaan akan meluas menanya, wallahu a'lam, saya belum pernah membaca hal yang seperti ini atau belum pernah mendengar. Saya tanyakan kepada ustaz yang lain, nggak tahu. Jadi maksud saya kayak kolerasi, kalau kita ingin merubah sesuatu saja, biasa saya bilang kita harus merubah tauhidnya, maksudnya membentuk, mempelajari ilmu tauhid atau apa begitu, dan yang lain-lain itu akan lebih baik, jadi lebih baik lagi.
dalam hal itu biasanya kalau kita ingin merubah seumpama dalam hal yang lain apa, kan kita fokus pada ilmu tauhid dulu. Iya. Atau tauhidnya dibetulkan dulu. Akan berdampak kalau suatu negara tauhidnya bagus, yang lainnya. Oh, itu buahnya berarti. Ya, buahnya bisa konsekuensi seperti kita menuntut ilmu syar'i, konsekuensinya harus diamalkan. Seperti kita belajar akidah, tauhid, maka di antara buah atau konsekuensinya memiliki perilaku atau peringkai yang baik. Seperti itu maksudnya. Ya bisa, itu konsekuensinya atau buahnya. Namun tidak mesti orang yang belajar itu demikian dan demikian, nggak mesti. Itu buahnya saja. Buah dari mempelajari akidah itu berkaitan erat dengan kelakuan atau perilaku misalkan. Itu buahnya atau konsekuensinya demikian. Ya, tapi tidak mesti tahu-tahu akan rapi semuanya. Tidak, hanya saja kita memprioritaskan tauhid karena tauhid yang menjadi usul atau asas agama kita, yang insya Allah amal-amal yang lainnya nanti akan terbantu kalau tauhid seorang itu bagus atau baik. Seperti itu kurang lebih, Pak. Ya Allah a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Allah a'lam. Pertanyaan yang lain? Ada, Ustaz. Oh iya. Kaitannya dengan materi yang lalu. Yang mana nih yang nyoblos? Yang kolek sama ibu-ibu? Yang mentahdir kaum muslimin yang Oh. menyimpang. Iya. Nah, kita kan kalau mau mentahdir berarti kan kita mesti mengetahui riwayat. Misalnya penyimpangan kaum sufi misalnya yang dibawa oleh Imam Ghazali. Yang saya ingin tanyakan itu, Imam Ghazali itu dia muncul membawa ilmu tasawuf itu pada abad keberapa? Sehingga kalau ada teman-teman kita yang orang tasawuf itu, kalau kita mengerti kemunculannya pada abad keberapa begitu kan, kita bisa sedikit menjawab atau mentahdir. Iya. Dalam memperingatkan masalah kesesatan, kebid'ahan atau penyimpangan, wajib bagi kita untuk berilmu terlebih dahulu. Untuk berilmu terlebih dahulu. Kalau belum sanggup, maka marra minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan kalau dia mampu. Kalau nggak mampu juga dengan lisan. Kalau tidak mampu juga maka diingkari dengan hati. Termasuk dalam mentahzir misalkan. Maka kita harus lihat siapa yang tahzir itu. Bagaimana seorang itu boleh untuk memperingatkan kesalahan atau kesesatan yang ada pada seorang. Intinya dia harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Kalau kita belum punya ilmunya, udah lebih baik diam. Atau kasih buku-buku kasih suruh baca. Atau lemparin link-link masalah-masalah yang seperti itu. Nah, ikhwan sekalian, yang perlu kita ketahui dan harus kita waspadai, jangan sampai kelakuan kita itu merusak dakwah. Saya bukan menuduh Bapak merusak dakwah, kan? Saya bersyukur kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada antum semangat. Jangan sampai kelakuan kita itu merusak dakwah salafiyah yang mulia ini. Oleh karena itu kita memiliki prioritas dalam berdakwah, dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita mulai dari yang paling penting baru yang penting. Yakni kalau kita belum tahu, belum paham, lebih baik diam. Sibukkan diri kita untuk belajar terlebih dahulu. Bentengi diri kita untuk belajar terlebih dahulu. Dan jangan sampai kita terjun atau berusaha dialog kepada orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Kalau kita nggak mampu, kalau kita belum tahu, maka lebih baik kita untuk diam atau minimal memberikan referensi-referensi yang membahas hal tersebut. Itu minimal demikian. Namun tadi kita sampaikan jangan sampai muamalah kita di